Ya, kesempatan ini lebih kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, jadi kesempatan luar biasa. Dan tadi kata-kata pembukaan tadi Teti Simajuntak itu sudah kenal lama, sudah cukup lama, ya. Ah, tapi ketemu lagi di Zoom meeting seperti ini luar biasa. Selamat tahun baru Teti, ya. Dan juga Ibu Christine Calvin juga, ya, sudah juga sahabat lama juga. Dan kadang-kadang pernah juga melayani di Kingdom Family, pernah juga diundang di Power of Love. Jadi luar biasa. Jadi tidak ada asing lagi antara kita sama orang lain. Kalau tadi Teti bilang uh, penginjil, ya memang saya seorang penginjil. Tapi juga ada orang bilang seorang guru, memang saya seorang guru juga. Ya, jadi saya seorang mentor, ya mentor juga. Jadi saya banyak pekerjaan yang saya kerjakan, bukan hanya penginjil, bukan hanya seorang guru, tapi mentor juga, memberikan semangat orang. Yang tadinya tidak semangat, dia semangat. Yang tidak mengerti apa arti hidup, jadi diberikan pengertian. Nah, saya juga membuka training center untuk memperlengkapi orang supaya menjadi pemenang jiwa yang handal. Nah, inilah pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan sehingga satu pribadi tapi berbagai-bagai fungsi dilakukan. Saudaraku, hari ini sebelum sampaikan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu, kalau pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berikan kami pengertian agar kami bisa diubahkan cara pandang kami, supaya kami memiliki kehidupan yang terus dibaharui dari hari ke hari, di mana Tuhan izinkan kami hidup dalam tahun yang baru bulan Januari ini. Dan harapan kami ke depan, kami semakin maju secara rohani, secara meningkat terus-menerus. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang menyampaikannya hari ini. Haleluya. Amin. Saudara kasih Tuhan, hari ini tema yang sudah dibuat yaitu tentang ya kehidupan yang diubahkan, ya. Nah, ini sangat penting kita memahami dengan jelas, ya. Nah, bagaimana supaya kehidupan yang diubahkan ini benar-benar menjadi nyata di dalam kehidupan kita? Ada satu dasar ayat yang kita bisa lihat di sini, dan ini menjadi pedoman kita. Saya bacakan Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, dari ayat ini menjelaskan bagaimana supaya kita benar-benar memiliki kehidupan yang diubahkan, yaitu pertama ada satu perintah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kata janganlah itu suatu perintah dan membutuhkan unsur ketaatan. Tapi kalau kita tidak memiliki unsur ketaatan, kehidupan yang diubahkan ini tidak pernah terjadi. Ini hanya sebuah slogan. Maka perlu yang namanya unsur ketaatan atas perintah Tuhan. Kalau Tuhan bilang janganlah, maka kita juga tidak mau melakukan. Justru kadang-kadang sebaliknya, yang Tuhan katakan jangan, tapi kita lakukan. Yang Tuhan suruh, tapi kita tidak lakukan. Kebalikan-kebalikan terjadi. Tapi pada saat malam hari ini, untuk kita memiliki kehidupan yang diubahkan, ada unsur ketaatan ini. Ini yang sangat penting. Jadi ini langkah awal bagaimana supaya memiliki kehidupan yang diubahkan. Apa yang Tuhan katakan jangan. Janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Jadi kita walaupun tinggal bersama-sama dengan orang dunia ini, tapi Tuhan inginkan ada nilai.
ada kualitas, ada perbedaan. Orang bisa membedakan apakah kehidupan kita betul-betul sesuai dengan nilai yang Tuhan harapkan. Nilai apa yang ada, yaitu nilai-nilai yang cara hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa membuat sikap kalau Tuhan larang, kita tidak lakukan. Kalau Tuhan perintahkan, kita lakukan. Jadi betul-betul kelihatan nilai ini. Nilai ini misalnya contoh. Kalau Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Waduh, susah mengasihi musuh. Orang dunia ini sulit mengasihi musuh. Mendoakannya juga tidak pernah. Tapi Tuhan katakan, kita mengasihi musuh. Berbuat baik kepada orang yang kita tidak sukai. Nah, ini nilai yang ada. Dunia cenderung membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita justru membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini nilai orang bisa lihat. Waktu kita melakukan kebaikan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, itu sama dengan kita menumpukan bara api di atas kepalanya. Dia pun bisa nggak tidur. Kok bisa baik ya sama saya? Saya sudah berbuat tidak baik sama dia, tapi dia berbuat baik. Nah, nilai ini harus terlihat. Jadi kalau kita mau memiliki kehidupan yang diubahkan, memang cara hidup kita tidak sama dengan cara hidup di dunia ini. Walaupun kita sama-sama hidup dalam dunia ini. Tapi cara kita berbeda. Cita-cita kita berbeda. Ada nilai-nilai atau kualitas yang kita bisa tunjukkan bahwa kita itu sudah diubahkan. Karena itu menjadi satu wujud kesaksian. Orang bisa melihat bahwa kehidupan kita memang berubah. Dari mana bisa berubah? Karena perubahan dari dalam keluar. Bukan dari luar ke dalam. Itu namanya kalau dari luar ke dalam, itu hanya pakaiannya yang putih, tapi dalam hatinya bisa hitam. Tapi kalau dari dalam keluar, itu namanya kualitas. Apa yang di dalam tercermin keluar. Apa yang kita ucapkan oleh karena dorongan dari dalam. Jadi ada namanya kehidupan transparansi, terbuka apa adanya. Maka setiap orang percaya, dia harus memiliki kesaksian hidup. Kalau tidak ada kesaksian hidup, kemungkinan besar dia hanya sebagai orang Kristen secara nama, tapi belum memiliki kehidupan yang diubahkan. Jadi kita bisa tahu orang ini apakah sudah diubahkan atau tidak dari cara hidupnya saja. Kalau masih serupa dengan dunia ini cara dia hidup, cara bercita-cita, cara menentukan kualitasnya. Dia bilang begini, ada orang pernah saya ngobrol, dia bilang dunia ini kan hidupnya kan bengkok. Nah, yang penting mulus. Yang penting apa yang menjadi harapan kita tercapai. Walaupun caranya tidak baik. Katanya kalau pancing, kalau lurus nggak dapat ikan. Maka pancing itu harus bengkok. Seolah-olah ada berkat pun harus cara bengkok, bukan cara lurus. Ini pandangan orang dunia. Tapi kita memahami dengan jelas kalau kita menunjukkan kualitas hidup kita, di sanalah pintu-pintu berkat Tuhan terbuka bagi kita. Pintu berkat apa? Dua hal berkat yang kita dapat. Berkat rohani dan berkat jasmani. Tapi ini semua bisa dapatkan kalau tadi dari awal tadi
kita memiliki unsur namanya ketaatan tadi. Kalau kita memiliki unsur ketaatan, baru kita memiliki nilai tadi. Nilai inilah yang membuat daya tarik orang lain datang kepada Yesus melalui cara hidup kita. Orang tidak bisa melihat Yesus langsung, tapi cara hidup kita ini menentukan apakah kehidupan kita ini betul-betul menjadi berkat bagi orang lain atau menjadi sandungan bagi orang lain. Disinilah kuncinya. Kehidupan yang bahkan itu bukan kita menjadi sandungan, tapi menjadi berkat. Orang lain bisa melihat kualitas kita. Ini yang sangat penting. Jadi ini bisa terjadi tidak serta-merta. Tapi apa? Kita mengambil satu keputusan. Take decision. Kalau kita tidak pernah mengambil sebuah keputusan, tidak terjadi nilai-nilai ini. Maka kita berkata, aku tidak mau menjadi serupa dengan dunia ini. Sikap kita inilah menentukan ada nilai atau kualitas. Karena Tuhan tidak buat kita kayak robot. Tapi kita punya namanya free will. Kehendak bebas. Nah, kita gunakan free will kita ini untuk menentukan sikap. Aku tidak mau menjadi serupa dengan dunia ini. Dalam dunia ini, saya hidup sementara. Dunia ini selalu menonjolkan apa? Katakan di sini. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi kalau orang menoleh kepada dunia ini, di mana dunia ini dikuasai oleh si jahat, dia kembali ke sana. Dia tidak memiliki kasih akan Bapa, tidak memiliki kasih yang sungguhnya, yang berasal dari Tuhan. Karena dunia ini tidak mengerti apa namanya kasih yang sesungguhnya. Kalau dunia ini saya menerapkan, kalau engkau baik, aku bisa baik. Tapi kalau engkau tidak baik, aku lebih jahat lagi. Ini dunia. Kadang-kadang, saudaraku, kita bisa menolong orang, tapi begitu kita mengharapkan tolong oleh orang lain, ya terjadi, kita bisa kecewa. Kenapa? Karena dunia memang kadang-kadang dia berpikir apa yang bisa menguntungkan bagi. Tapi orang yang sudah diubahkan, dia berpandangan, apa saja yang aku perbuat, dengan segenap hatiku, aku perbuat seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga tidak ada tuntutan apakah orang itu berterima kasih atau tidak berterima kasih. Dia lakukan sebaik-baiknya. Karena dia tahu apa yang dikerjakan itu asalnya dorongan dari Tuhan sendiri. Nah, dunia tidak bisa. Nah, sini katakan, sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu kian daging dan kian mata, serta gangguan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Sekarang kasus dengan kondisi pandemi COVID ini. Angka perceraian di Singapura meningkat. Jadi mulai kelihatan orang percaya sungguh-sungguh hanya sebagai orang Kristen secara nama, itu akan terlihat dari kualitas itu. Orang yang masih mengikuti pola dunia ini, 3 hal yang menonjol: keinginan mata, gangguan hidup, dan juga keinginan daging. Tapi kita yang mendengar hari ini, kita tidak mau hidup dalam keinginan daging. Kita tidak mau hidup dalam keinginan mata. Kita tidak mau ego kita menonjol. Tapi yang menonjol yaitu kasih akan Bapa. Itu menjadi dasarnya bahwa kita bisa menjadi berkat. Kenapa? Karena kita, Tuhan sudah ubahkan. Ketidakmampuan kita, di sanalah peran Roh Kudus bekerja. Membuat kita mampu mengerjakan sesuatu secara manusia umumnya kita sulit melakukannya. Tapi kita bisa mengerjakannya.
Karena Tuhan sudah ubahkan kita dari hari ke hari dan terus makin meningkat. Nyatakan, tetapi berubahlah oleh pembaru budimu. Berubah yaitu konsep berpikir kita. Walaupun kita dalam dunia ini konsep kita berpikir berbeda dengan konsep berpikir orang dunia. Ya. Apa konsep berpikir orang dunia? Ketika mendengar berita-berita yang tidak menyenangkan, seperti tadi berita COVID, wah, dia mulai gencar menyampaikan tentang berita COVID kemana-mana. Terus ceritakan tentang bagaimana kondisi COVID, dia menjadi corong kemana-mana. Tetapi untuk menyampaikan dari sisi Tuhan, jarang berpikir. Nah, makanya saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa maksud Tuhan dengan adanya COVID ini terjadi? Dan Tuhan berbicara ke dalam hatiku terdalam. COVID ini Tuhan izinkan supaya ada pemurnian iman orang percaya. Supaya orang percaya itu semakin melekat dengan Tuhan. Supaya orang percaya itu mengerti apa arti gereja sesungguhnya. Karena sudah lama orang salah mengerti tentang gereja. Karena orang berpikir gereja itu adalah sebuah gedung. Tetapi dengan adanya COVID ini, maka Tuhan bukakan rasa sesungguhnya. Gereja itu bukan gedungnya, tapi tubuh Kristus. Konsep berpikir kita terbuka. Makanya kalau orang nggak terbuka, dia berkata begini, COVID menutup gereja. Ini konsep yang belum pembaharuan. Konsep masih konsep lama. Makanya ada orang bersaksi, aduh saudara-saudara makin susah hidup ini. Iya persembahan pun menurun. Ibadah juga susah, gereja ditutup. Akhirnya saya bersaksi juga. Yang kedua, saya bilang puji Tuhan adanya COVID ini. Iman orang percaya makin meningkat. Di mana Tuhan robohkan penghalang-penghambat selama ini. Karena orang terkungkung dalam gedung. Tapi gedung itu tidak lagi dipikirkan lagi karena Tuhan mau supaya terjadi namanya gereja tanpa tembok. Church without wall. Kita melayani bukan hanya sekitar kita, tapi menjurus ke berbagai-bagai tempat, berbagai kota, berbagai provinsi, sampai juga meluas ke berbagai negara. Karena COVID ini merobohkan segala penghambat penghalang yang selama ini kita tidak bisa melayani sampai ke luar negeri. Tapi sekarang ini Tuhan buka pintu lewat COVID ini sehingga kita bisa melayani ke luar negeri dan kita tidak perlu siapkan tiket untuk ke luar negeri dan tidak perlu siapkan visa, tidak siapkan paspor dan sebagainya. Kita bisa terus melayani bahkan semakin luas lagi. Maka saudaraku hari ini dengan peristiwa COVID kita ada pelayanan khusus berbahasa Inggris. Hari Minggu sore belajar itu dengarkan firman Tuhan bahasa Inggris. Hari Jumat berbahasa Inggris. Hari Sabtu diskusi Alkitab dalam bahasa Inggris. Adanya COVID ini, maka dari berbagai penjuru bisa berkumpul lewat Zoom meeting. Ada yang dari Sydney, ada yang dari Malaysia, ada dari Kyrgyzstan, dari berbagai negara lain. Bisa menjadi satu oleh karena COVID yang artinya lagi sedang merebak kemana-mana. Sehingga kita bisa pelayan lewat Zoom. Dan luar biasa. Jadi saudaraku, konsep berpikir kita menjadi berubah kepada hal yang baru. Maka kita akan meningkat. Kita tidak dikuasai oleh keadaan. Tapi kita menguasai keadaan. Cara pandang kita memiliki cara pandang yang baru. Di sini berubah oleh pembaharu budimu. Itu cara pandang kita. Nah, masalah manusia senantiasa adalah berfokus pada cara pandang ini. Ketika menghadapi susah, waduh susah hidup ini. Seperti kereta api zaman dulu, susah, susah,
susah. Kalau dia mau berangkat, susah, 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 susah. Nah, saudaraku, kalau kita mengerti konsep ini, apapun yang kita alami, apapun yang sedang terjadi, peristiwa apapun yang kita sedang hadapi, satu hal yang kita harus melihat dalam situasi yang sekalipun, Tuhan tidak pernah biarkan, Tuhan tidak pernah tinggalkan, tapi apapun masalah kita, Tuhan berikan solusi, Tuhan berikan jalan keluarnya, karena Tuhan kata, aku sekali-sekali tidak pernah meninggalkanmu, tidak pernah membiarkanmu, aku tetap bersama dengan engkau. Maka kondisi sekarang ini ada hal-hal yang baik yang kita bisa ambil dari peristiwa yang kurang baik. Nah, bagaimana kita bisa mengerti ini? Karena ada perubahan cara pandang. Jadi kalau cara pandang kita berubah, maka kehidupan kita pun betul-betul diubahkan. Kita tidak berbicara tentang hal yang sulit, tapi kita berbicara dari pihak Tuhan. Karena kita adalah alatnya Tuhan. Kita adalah pelayan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan dengan dahsyat. Dalam situasi sekarang ini, Tuhan terus bekerja. Tuhan berjanji, aku tetap bersama dengan engkau. Saudaraku, inilah yang saya tetap pegang. Maka saya belajar untuk tidak mengeluh. Bahkan situasi-situasi seperti sekarang ini, saya selalu memandang ke depan. Apa yang Tuhan siapkan. Hal-hal yang baru, yang belum pernah saya pikirkan sebelumnya, Tuhan siapkan juga. Dan itu yang saya alami, saudaraku. Maka secara kehidupan jasmani, saya tetap berkata puji Tuhan dan haleluya. Kenapa ada kata-kata itu? Karena tepat pada waktunya, apa yang saya butuhkan, Tuhan siapkan. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menyiapkan kebutuhan hamba-hambanya, kebutuhan umatnya yang percaya kepadanya. Ini saudaraku. Nah, sehingga kamu dapat membedakan. Artinya apa? Ada kemampuan, ada capability. Kita bukan sekedar orang biasa, tapi kita menjadi orang luar biasa karena Yesus luar biasa, maka semua pengikutnya luar biasa juga. Jangan pernah kita berkata, aku ini orang biasa. Jangan. Aku luar biasa karena Yesusku luar biasa. Maka semua pengikut Yesus luar biasa. Ini ada kemampuan-kemampuan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, tapi Tuhan nyatakan, Tuhan buktikan bahwa kuasa Tuhan dahsyat di dalam kehidupan kita. Itu cara pandang yang ubahkan. Jangan pernah berpikir Tuhan itu pilih kasih. Oh, yang sana dipakai Tuhan, saya tidak. Jangan pernah berpikir begitu. Kalau Tuhan memakai orang lain, saya pun ketika saya penyerahan total kepada Tuhan, sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan memakai orang lain, Tuhan juga memakai hidup saya. Dahsyat kepada satu pelayanan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Jadi jangan kita ukur kemampuan kita menurut apa dan diri kita. Tapi ukurlah kemampuan Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Karena kemampuan Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Apa yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan siapkan semua pada waktunya. Sehingga kita berkata, puji Tuhan, haleluya. Setiap hari kita berkata, puji Tuhan, haleluya. Ini saudaraku, ini yang perlu kita alami. Jadi kehidupan yang diubahkan itu, cara pandangnya, cara pandang yang sudah dibaharui. Cara pandang yang semakin hari semakin meningkat. Dia tidak mengeluh dengan kondisi keadaan, tapi selalu bersyukur dan bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Karena dia tahu bahwa dengan dia bersyukur, dia memandang kemampuan Tuhan yang luar biasa. Orang mengeluh
sama dengan mengecilkan kuasa Tuhan dalam dirinya. Orang mengeluh sama dengan tidak mempercayai kuasa Tuhan yang besar. Tetapi kalau orang bersyukur dalam hidupnya, dia percaya bahwa kuasa Tuhan jauh melampaui dari segala masalah apapun. Itu menjadi kecil masalahnya karena kuasa Tuhan itu besar dan tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Karena kuasa Tuhan itu dasar. Maka saya sampai hari ini, saudaraku, kenapa saya bangga menjadi hamba Tuhan? Karena saya bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan yang dasar itu. Saya tidak pernah berpikir saya melayani ke India, tapi Tuhan utus bisa ke India. Saya tidak pernah berpikir saya bisa melayani ke Filipina, tapi Tuhan utus ke sana. Saya tidak pernah berpikir dari mana itu biayanya semua. Tuhan siapkan pada waktunya. Saya tidak pernah berpikir bagaimana saya pergi ke Amerika. Karena biaya ke Amerika cukup besar. Ongkos dan visa semua bagaimana caranya. Tapi pada waktunya bisa berangkat juga ke sana. Itulah artinya Tuhan kita itu senantiasa memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Sehingga kemana Tuhan utus, Tuhan siapkan bagi kita. Maka hari ini kita perlu mengerti mana kehendak Allah. Apa yang baik? Apa artinya apa yang baik di sini? Apa yang baik? Pertama, bahwa hidup kita betul-betul punya kesaksian. Orang yang punya kesaksian itu baik. Jadi setiap orang harus punya kesaksian. Kalau ada orang Kristen tapi tidak punya kesaksian, itu yang ada apa? Kesangsian. Ya, hanya dua hal, kesaksian atau kesangsian. Tapi kalau orang percaya dengan sungguh-sungguh, bukan kesangsian yang ada, tapi kesaksian yang terus-menerus dalam hatinya, bagaikan air yang membual dan terus-menerus, dan kesaksiannya seperti tidak dibendung lagi. Siapapun tidak bisa membatasi. Kenapa? Karena Roh Tuhan bekerja dalam dirinya. Apa yang berkenan kepada Allah, berkenan itu satu kehidupan lebih baik lagi. Jadi kehidupan yang berkenan itu bukan hanya sekedar bersaksi, tetapi orang yang dia saksikan itu mampu juga memberi kesaksian kepada orang lain. Jadi ada namanya multiplikasi. Jadi dari 1 menjadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8, 16, 16 jadi 2. Terus begitu. Ya kenapa? Karena kita penuh dengan kesaksian. Orang yang kita saksikan, akhirnya dia juga mampu memberi kesaksian kepada orang lain, kepada temannya. Saya percaya bahwa kita masing-masing minimal punya teman 10 orang. Satu melayani 10 orang. 10 orang masing-masing melayani 10 orang lagi. Terus menerus, waduh terjadi pelipat gandaan. Dan yang sempurna, apa sempurna? Komplitlah seluruhnya. Bahwa kita benar-benar mengalami namanya bumi penuh kemuliaannya. Kenapa? Karena semua kita berfungsi seperti harapan Tuhan. Tidak ada istilah nganggur. Tidak hanya sekedar duduk mendengar firman. Tapi semua kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga kita punya semangat yang luar biasa dari hari ke hari. Saudaraku Tuhan, dan hari ini kehidupan yang diubahkan ini, kehidupan yang pertama tadi, dia mentaati firman Tuhan. Kalau tidak ada unsur ketaatan itu, tidak mungkin dia diubahkan. Dan juga dia betul-betul menunjukkan nilai atau kualitas dalam hidupnya. Bukan sekedar biasa-biasa. Ada nilai yang dia bisa buktikan. Dan juga dalam hidupnya tidak mau ikuti pola dunia ini. Tapi berubahlah cara konsep berpikirnya, bukan cara dunia lagi. Dan terus-menerus juga cara pandangnya, cara pandang sesuai dengan Tuhan harapkan. Dan terakhir tadi, di mana kita mengerti 3 hal ini. Apa yang baik, ya, bagaimana kita menjadi berdampak bagi orang lain. Dan kita juga membimbing orang lain, supaya orang lain juga punya kesaksian lagi. Terus seperti mata rantai yang tidak putus. Dan akhirnya kita mengalami satu kehidupan secara maksimal. Dan dari hari ke hari, dari perkataan kita, selalu perkataan firman Tuhan. Tidak lagi perkataan yang lain. Tidak lagi berbicara tentang keluhan. Tapi murni
adalah semuanya dalam hati kita tersimpan perkataan Tuhan. Inilah firman Tuhan hari ini sampai kepada kita semua. Kiranya ini akan membawa kita menjadi lebih berdampak lagi. Kita bukan hanya sekedar bersaksi, tapi orang yang kita saksikan ini bisa maju lagi bersaksi buat orang lain. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu, tetapi Engkau berbicara ke dalam hati kami. Lewat pribadi Roh Kudus menjelaskan kepada kami masing-masing, sehingga kami memiliki kesaksian dan semakin meningkat. Orang yang kita saksikan itu bisa juga bersaksi kepada orang lain, sampai kami mengalami satu kehidupan yang luar biasa, dan kami bangga karena Tuhan Yesus sudah memilih kami menjadi hamba-Mu yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus luar biasa, maka semua pengikutnya luar biasa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami hari ini. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.